Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat, bukan? Oke, kembali lagi bersama saya Bapak Sulistiono pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sebuah tema yaitu menyambut usia balik. Ini terdapat di kelas 4 Kurikulum Merdeka semester 1. Bagaimanakah pembelajaran tentang menyambut usia balik? Simak video pembelajaran berikut ini. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang menyambut usia balik, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak hebat, untuk capaian pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mind mapping atau peta konsep sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga nantinya dapat tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah balik. Selanjutnya, hai anak-anak hebat, kamu bisa memperhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar pertumbuhan yang dialami seseorang manusia. Jadi, yang namanya manusia tidak serta-merta langsung tumbuh dewasa. Dia dimulai dulu dari ketika telah dilahirkan, dia adalah seorang bayi, kemudian tambah besar, nantinya menjadi anak-anak, kemudian dewasa, orang tua, dan yang terakhir bisa menjadi nenek atau kakek. Itulah pertumbuhan yang dialami setiap manusia. Pertanyaannya, di fase manakah kamu sekarang? Masih bayi, anak-anak, dewasa, atau bahkan sudah kakek-kakek? Oke, selanjutnya dari tadi kita membahas tentang balik. Sebetulnya balik itu apa sih? Nah, jadi secara bahasa balik berarti sampai. Kemudian kalau secara istilah balik adalah suatu tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, tanda-tanda balik itu apa? Yang pertama kita bahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama untuk laki-laki yaitu telah mengalami mimpi basah. Dan selanjutnya sudah berumur 15 tahun. Dan bagi perempuan sudah pernah mengeluarkan darah haid dan sudah berusia 15 tahun. Maksud daripada berusia 15 tahun ini apa? Bila mana seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, belum pernah mengalami mimpi basah atau belum pernah mengeluarkan darah haid, namun sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah disebut dengan balik. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, untuk laki-laki yaitu yang pertama suara membesar, yang kedua tumbuh jakun, yang ketiga nafsu makan meningkat, dan yang keempat tumbuh rambut di area tertentu. Sedangkan untuk perempuan yang pertama pinggul dan dada membesar, yang kedua suara lebih merdu, yang ketiga nafsu makan meningkat, dan yang keempat tumbuh rambut di area tertentu. Nah, seseorang yang telah mengalami mimpi basah atau
sedang haid, maka dia disebut sedang berhadas besar. Oleh sebab itu, jika ia ingin bersuci agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun berpuasa, maka ia harus bersuci dulu. Nah, bersucinya dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan mandi terlebih dahulu. Mandi ini dikenal dengan mandi wajib atau mandi besar. Selanjutnya, bagi seseorang yang sedang berhadas besar, ada beberapa larangan-larangan. Di antaranya yang pertama, dilarang melaksanakan sholat. Yang kedua, dilarang membawa dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dilarang untuk berpuasa. Oke, selanjutnya, kewajiban setelah balik. Jadi seseorang yang sudah balik itu diwajibkan melaksanakan beberapa ibadah. Yang pertama yaitu sholat fardu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga menuntut ilmu, yang keempat menutup aurat, dan yang kelima berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu buatlah peta konsep atau mind mapping mengenai pembelajaran hari ini. Yang pertama, buatlah peta konsep tentang tanda balik pada laki-laki. Yang kedua, tanda balik pada perempuan. Yang ketiga, larangan bagi yang berhadas besar. Dan yang keempat, kewajiban setelah balik. Oke, demikian pembelajaran tentang menyambut usia balik. Saya Bapak Sulistiono. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.